Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan tentang aplikasi MBKM dan secara spesifik tentang bagaimana cara mendaftar untuk mengikuti program kampus mengajar pada tahun 2021 ini. Saya izin untuk share screen. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di kementerian untuk program Kampus Merdeka itu membuat sebuah portal yang kita sebut dengan aplikasi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana pada portal ini tadi Pak Prof. Ari sudah menjelaskan ada beberapa kegiatan Kampus Merdeka. Nah, semua kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa diwadahi melalui platform aplikasi ini. Nah, untuk ke Kampus Merdeka, Kampus Mengajar tahun 2021 juga melalui semua proses mulai pendaftaran sampai dengan evaluasi akan dilakukan melalui aplikasi MBKM ini. Adapun background dari aplikasi ini adalah intinya adalah melakukan pencatatan kegiatan Kampus Merdeka, di mana mulai dari registrasi akun, kegiatan, kemudian proses seleksi, pencatatan aktivitas, dan juga proses penilaian, itu nantinya akan dilakukan melalui aplikasi ini, dan tentunya semua terintegrasi dengan PDDikti. Artinya rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampus mengajar, syarat pertamanya tentunya harus terdaftar di PDDikti, di mana kita mengetahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib melaporkan semua data, ya baik itu data mahasiswa, dosen, proses mengajar itu ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi, sehingga kita bisa memastikan bahwa dosen ataupun mahasiswa yang ikut dalam kampus mengajar ini semua tercatat di dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi ini adalah tugas perguruan tinggi untuk secara terus-menerus, secara wajib untuk melaporkan datanya ke pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, data-data inilah yang akan menjadi dasar bagi kita di dalam aplikasi ini untuk memastikan bahwa semua yang mengikuti kegiatan ini sudah terdaftar. Next. Nah, dalam aplikasi MBKM ini juga mewadahi seluruh tipe kegiatan daripada Kampus Merdeka, ada pertukaran pelajar, mengajar di sekolah, proyek kemanusiaan, studi independen, magang, penelitian, wirausaha, dan juga membangun desa. Nah, untuk saat ini spesifik kita akan berbicara tentang mengajar di sekolah, di mana tadi Prof. Ari sudah menyatakan bahwa kampus mengajar 2021 ini adalah bagian dari kegiatan mengajar di sekolah. Nah, aplikasi MBKM itu bisa diakses melalui URL kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua lihat, https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mulai dari registrasi sampai nanti melakukan penilaian di dalam kampus mengajar tahun 2021. Nah, khusus untuk aktivitas kampus mengajar 2021, itu sudah ada sebuah microsite yang bisa diakses oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Itu alamatnya ada di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/kampusmengajar 2021. Di mana di dalam microsite ini tertera semua informasi yang terkait dengan kegiatan kampus mengajar tahun 2021, mulai dari FAQ ya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, dan juga yang pasti adalah panduan. Nah, panduan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian itu bisa mendownload dari microsite ini. Jadi di situ ada tombol unduh panduan pendaftaran dan FAQ.
Nah, mohon Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan juga membaca panduan tersebut sebelum melakukan registrasi ke dalam akun MBKM. Nah, sekarang kita langsung lanjut saja bagaimana cara mahasiswa bisa terregister di dalam aplikasi MBKM. Jadi perlu diketahui bahwa kalau mahasiswa itu sudah terregister mempunyai akun di dalam aplikasi MBKM, maka dia tidak hanya bisa ikut kampus mengajar, ya, tapi juga nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang memang ditawarkan di dalam aplikasi MBKM ini. Nah, sekarang khusus spesifik untuk kampus mengajar, untuk pembuatan akunnya sebenarnya sama untuk semua kegiatan. Jadi rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu dosen, ya, itu bisa mengakses tadi microsite tadi, ya, kemudian bisa klik daftar sekarang, atau bisa juga langsung melalui menu login. Di situ ada juga link untuk melakukan pendaftaran. Nah, ketika klik daftar sekarang, maka tahap pertama adalah membuat akun. Akun ini satu akun ya untuk seluruh kegiatan yang ada di aplikasi MBKM. Jadi kalau udah punya akun sebelumnya, nggak perlu bikin akun lagi ya. Kalau memang pernah punya akun ya, itu sudah tidak perlu bikin. Nah, untuk daftar akun, informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama tentunya nama, kemudian tanggal lahir, ya, kemudian email. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tanggal lahir ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Itu pastikan tanggal lahirnya memang sama dengan ya yang faktual dan yang dilaporkan oleh perguruan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ya, karena setelah kita mulai membuka registrasi, kami masih menemukan ada perguruan tinggi yang belum melaporkan tanggal lahirnya sama dengan yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, di sini tadi kalau nggak salah ada juga operator PD Dikti di semua kampus. Nah, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memastikan bahwa tanggal lahir yang didaftarkan ini memang sama dengan tanggal lahir dari mahasiswa yang bersangkutan. Ya, karena masih menemukan hal tersebut. Kemudian email, nah dipastikan email ini aktif ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian karena komunikasi daripada aplikasi ini nanti akan dikirim melalui email yang didaftarkan ini. Kemudian yang berikutnya adalah registernya sebagai apa. Nah ini juga jangan sampai salah ya, apakah sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai mitra dan sebagainya. Nah untuk mahasiswa berarti pilih nanti sebagai mahasiswa, kemudian dicentang yang ini I'm not a robot, kemudian diklik saya telah menyetujui dan membaca dari syarat dan ketentuan. Nah, setelah rekan-rekan semua dan Bapak Ibu nanti mengisi form tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan email ya. Email tersebut akan berisi username di mana yang akan menjadi username itu adalah alamat email tersebut dan juga password yang di-generate oleh aplikasi ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Makanya kami harap dipastikan bahwa email ya yang digunakan itu email yang aktif yang bisa mengirim dan bisa menerima email. Nah, setelah rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan email konfirmasi setelah tadi registrasi, Bapak Ibu tinggal klik di situ ada aktifkan akun. Ya, diklik di dalam email itu ada link yang title-nya aktifkan akun, kemudian diklik, maka akan menuju ke halaman seperti yang ada di dalam presentasi ini dengan tulisan bahwa akun sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif, maka Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu sudah bisa login ya menggunakan informasi yang ada di dalam email tersebut. Nah, jadi ini cukup krusial ya Bapak Ibu untuk melakukan registrasi, pastikan email dan tanggal lahirnya benar. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah klaim data. Jadi setelah rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian login ya menggunakan email dan password. Nah, kemudian
proses berikutnya adalah klaim data. Nah, klaim data ini bertujuan ya untuk memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan registrasi adalah benar mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti dan benar orangnya si A. Ya, ini kalau kita analogikan kayak telepon gitu ya Bapak Ibu, kalau yang pernah transaksi banking itu biasanya kita mencocokkan informasi diri dulu ya. Nah, itu sebenarnya kan untuk memastikan autentikasi daripada user. Nah, di sini data-data yang dimasukkan adalah perguruan tinggi. Ya, saya kira ini nggak mungkin salah ya, sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Yang kedua, nanti tinggal dipilih program studinya. Nah, ini juga nggak boleh salah ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pastikan bahwa program studi yang tercatat itu sama sesuai dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Karena kami juga pernah menemukan ya ada mahasiswa yang didaftarkan di program studi yang tidak sesuai dengan yang dia belajar ya. Nah, ini mohon teman-teman operator juga memastikan. Yang kedua adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Yang ketiga adalah NIK, nomor induk kependudukan, dan yang berikutnya adalah tanggal lahir. Nah, inilah parameter-parameter yang akan kita cek di PD Dikti apakah sama ya. Kalau sama maka proses berikutnya akan muncul informasi pribadi ya yang ditarik dari PD Dikti sesuai dengan data yang ada di PD Dikti. Kalau sudah benar maka mahasiswa tinggal klik klaim data. Ya, artinya user mahasiswanya sudah sesuai dengan di PD Dikti. Setelah klik klaim data, maka mahasiswa akan masuk ke dalam dashboard. Ya, setelah masuk di dalam dashboard, ada satu hal yang perlu dilakukan lagi sebelum melakukan registrasi di program kampus mengajar ini, yaitu melakukan update profil. Nah, update profil ini ya, ini melengkapi semua informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam aplikasi, baik domisili dan lain sebagainya, karena informasi ini dibutuhkan nanti untuk melakukan pemetaan sekolah tempat rekan-rekan mahasiswa mengajar. Setelah update informasi data pribadi, nah akan kembali ke dashboard. Nah, rekan-rekan mahasiswa untuk mulai mendaftar itu tinggal memilih di paling bawah itu ada mengajar di sekolah ya. Setelah diklik mengajar di sekolah, maka di sini akan muncul kegiatan yang sedang dibuka yaitu Kampus Mengajar angkatan 1 tahun 2021. Nah, ini tinggal diklik aja title Kampus Mengajar angkatan 1 tahun 2021-nya. Nah, maka rekan-rekan sekalian itu diminta untuk melakukan ini ya, sebentar, beberapa pengisian data untuk bisa mendaftar. Antara lain pilihan prodi, kemudian IPK, ya, kemudian mengunggah transkrip nilai, surat rekomendasi dosen, sertifikat pengalaman mengajar. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa juga diminta untuk memilih 3 pilihan sekolah dasar tempat nantinya akan ditugaskan ya. Jadi pilihan-pilihan ini nanti ada ini ya, sesuai seleksi akan dipilih yang terbaik ya dari 3 yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Nah, pilihan-pilihan SD ini sudah kita dekatkan dengan domisili sesuai dengan parameter domisili yang sudah diisi tadi ketika kita melakukan update profile. Nah, untuk file-file yang di-upload itu pastikan semua tipenya itu adalah PDF ya. Jadi kalau ada sertifikatnya banyak itu dijadiin satu ya dalam satu file PDF dan pastikan ukurannya tidak lebih dari 2 megabyte. Nah, kemudian setelah semua diunggah, SD-nya dipilih, pastikan juga mencentang ya semua persyaratan yang ditentukan, mulai saya bersedia ditempatkan, jika menerima beasiswa tidak akan menerima pendanaan dan seterusnya. Kalau semua dicentang maka tinggal diklik ya, kirim sekarang. Maka kalau sudah ada tandanya hijau seperti ini, terima kasih sudah mendaftar di program kegiatan. Maka rekan-rekan sekalian,
itu bisa kembali ke dashboard dan klik menu kegiatan mahasiswa. Ya, begitu diklik menu kegiatan mahasiswa maka akan muncul ini nanti aktivitas-aktivitas yang kita daftar. Ya, nah untuk kampus mengajar maka akan seperti ini, ya, akan statusnya kuning karena status rekan-rekan sekalian setelah melakukan pendaftaran adalah dalam proses seleksi. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang perlu diperhatikan dalam melakukan registrasi kampus mengajar tahun 2021. Nah, nanti kalau sudah lolos ya dari seleksi, nanti dicek secara berkala saja di menu kegiatan mahasiswa ini. Kalau sudah ada hijau ini berarti lolos. Nanti ada link info lebih lanjut. Nah, nanti lebih lanjut akan diinfokan apa saja kegiatan yang harus dilakukan ya terkait kalau yang bersangkutan lolos, karena nanti akan ada asesmen dan lain sebagainya. Kemudian ini sedikit insight saja. Jadi nanti kalau sudah diterima, ditempatkan, nah ini ada beberapa hal yang harus diisi. Ya, pertama itu adalah logbook. Tentu detailnya nanti di pembekalan akan diberikan dan juga laporan-laporan yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan mahasiswa. Di mana laporan inilah yang kalau di tahun di Kampus Mengajar Perintis 2020 itu dijadikan dasar ya untuk penilaian kinerja dari rekan-rekan sekalian. Nah, kita beranjak ke registrasi dosen. Jadi untuk registrasi dosen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan registrasi mahasiswa, di mana yang pertama ya membuat akun juga dipastikan tanggal lahir, kemudian nomor KTP itu sama ya juga dengan prodinya juga sama dengan yang didaftarkan di PD Dikti. Jadi registrasinya membuat akunnya sama, ngisi nama, tanggal lahir, email, kemudian register sebagai dosen. Setelah dicentang syarat dan ketentuannya, klik daftar, maka berikutnya akan mendapatkan email dari aplikasi MBKM. Di sini pengiriman email ini memastikan bahwa email tersebut aktif, kemudian diklik aktifkan akun, maka berikutnya Bapak Ibu bisa login. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan klaim data. Nah, informasi klaim data yang harus diisi adalah perguruan tinggi, program studi ini yang menjadi home base ya, Bapak Ibu dosen sekalian. Ini harus sama, karena pengalaman di tahun lalu itu kita lihat masih ada dosennya merasa home base-nya di Prodi A, ternyata oleh perguruan tingginya itu didaftarkan di Prodi B, sehingga tidak ketemu. Nah, ini mohon juga Bapak Ibu dosen berkoordinasi dengan operator yang ada PD Dikti yang ada di kampus masing-masing untuk memastikan datanya sudah sama, atau bisa dicek juga di laman PD Dikti kemdikbud.go.id untuk melihat Bapak Ibu home base prodinya ada di mana. Kemudian nomor KTP ini juga masih ada kasus ya yang tidak sesuai nomor KTP-nya. Kemudian dimasukkan NIDN ya, nomor induk dosen nasional atau NIDK ke dalam aplikasi ini, kemudian tanggal lahir. Nah, setelah kita klik cari data, maka aplikasi akan melakukan konfirmasi ke PD Dikti. Kalau sudah sama, maka Bapak Ibu sudah bisa login, masuk ke dashboard. Kemudian untuk melakukan registrasi tinggal klik registrasi DPL. Jadi ada menu yang namanya registrasi DPL. Nah, ketika diklik menu registrasi DPL, Bapak Ibu tinggal cari kegiatannya. Di sini mengajar di sekolah, bisa diklik mengajar di sekolah. Kemudian akan muncul kegiatan yang sedang terbuka, registrasinya, kampus mengajar. Ini tulisan kampus mengajarnya bisa diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mendaftar memerlukan cuma satu ya bagi dosen, itu adalah surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Ini bisa di-upload, kemudian tinggal dicentang semua pernyataan komitmennya, kemudian tinggal diklik kirim sekarang. Untuk file juga PDF ya, ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB. Kita diklik kirim sekarang, maka kalau sudah ada muncul seperti ini, terima kasih sudah mendaftar, maka di status aplikasi Bapak Ibu di menu utama, Bapak Ibu akan bisa melihat status dari proses registrasi Bapak dan Ibu menjadi DPL. Nah, nanti kalau
sudah lolos, ya Bapak Ibu, secara periodik bisa dicek menu tersebut, maka ada link yang untuk memberikan informasi lebih lanjut, kira-kira kegiatan apa atau isian apa yang nantinya akan diminta bagi DPL yang sudah lolos seleksi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu terkait dengan registrasi. Nah, bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang ada kendala teknis dalam melakukan registrasi, ya, Bapak Ibu bisa mengunjungi ini, ada halamat bit.ly/kendala-teknis-KM. Nah, mohon di situ ada formulir, kendala-kendala yang Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa alami seperti apa, bisa diisi di situ, nanti tim dari helpdesk dari aplikasi MBKM akan memberikan solusi dan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kuncinya sebenarnya menurut saya adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa pastikan bahwa data-data yang dilaporkan ke PD Dikti itu sudah benar. Jadi kalau sepanjang data-data itu benar, kami yakin proses registrasi juga tidak akan terkendala. Nah, selain mengisi form ini di dalam aplikasi, kalau Bapak Ibu mengunjungi microsite dari kampus mengajar, kita juga menyediakan live chat. Jadi ada tim helpdesk yang melakukan komunikasi. Nah, fasilitas ini juga bisa Bapak Ibu gunakan ya kalau kira-kiranya ada kendala teknis selama proses registrasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setelah sosialisasi ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan registrasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kampus mengajar tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi yang sudah memaparkan dengan sangat jelas dan detail sekali terkait dengan